Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Oke, kalau kalian dengar kata AOC, itu pasti dalam pikiran kalian itu adalah monitor. Ya sama, gue juga mikirnya kayak gitu. Tapi sepertinya AOC ini lama-lama mau serius nih di dalam gaming peripheral, seperti keyboard dan mouse gaming yang akan gue review kali ini. Nah, seperti apa sih bentukannya dan juga fitur-fiturnya itu ditawarkan dari AOC itu seperti apa sih? Nah, bagi kalian suka dengan channel ini atau pengen support, kalian itu bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai video kali ini. Oke, intro dulu. Pertama, gue mau bahas tentang mouse-nya ini terlebih dahulu. Mouse dari AOC ini tipenya itu adalah GM500. Untuk desain dari mouse ini, dia itu tipenya palm grip. Jadi ada 3 macam tipe grip dari mouse. Jadi yang pertama itu adalah palm grip, yang kedua ada claw grip, dan yang ketiga itu adalah fingertip grip. Karena mouse ini tipenya itu adalah palm grip, dia ini nempel untuk keseluruhan di tangan kalian. Dan rata-rata tangan orang dewasa itu pas banget untuk grip ini. Jadi itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Karena di bagian bodi tangannya ini dia itu agak tinggi. Jadi menyesuaikan banget sih untuk megang di tangan kalian. Karena tipe-tipe mouse itu juga berbeda-beda untuk gripnya. Kalau untuk pribadi gue sih, ini gue lebih prefer ke palm grip ini. Karena semua tangan gue itu kepegang di mouse ini. Kalau build quality dari mouse ini, dia itu berbahan full plastik yang berwarna hitam. Kalau di bagian atasnya itu hitam juga, tapi doff. Nah, enaknya kalau doff ini dia itu nggak gampang baret. Enak aja gitu, gripnya lebih nempel lagi dan nggak licin. Tapi gue belum coba sih untuk jangka panjang pakai bahan yang seperti ini. Gue bisa bilang cukup enak dan nyaman kalau lagi megang mouse-nya. Kalau untuk tangan yang gampang berkeringat gitu ya, itu nggak gampang nempel, jadi itu mudah ya untuk dibersihin. Di bagian tangannya ini ada logo AOC yang transparan, jadi RGB-nya pun itu terlihat asik banget gitu ya. Setelah itu juga ada list RGB di bagian belakangnya ini, yang membuat tampilannya itu pun bener-bener kelas premium untuk tipe mouse GM500 ini. Nggak cuma di bagian belakangnya aja untuk RGB, tapi di bagian scroll wheel-nya itu pun ada RGB-nya. Kalau masalah tampilan dari mouse ini, gue bisa bilang cukup keren banget. Ada RGB-nya itu smooth banget ya untuk perpindahan warna-warnanya ini. Dan kalian itu bisa ngatur lewat software. Oke, nanti kita akan bahas software-nya itu nanti. Untuk di bagian scroll wheel-nya ini, dia itu dibalut dengan bahan karet yang empuk. Jadi kalau buat scroll-scroll timeline mantan ini enak banget. Mouse ini ada 5 buah tombol makro, yang ada di bagian kirinya itu 2, di bagian kanan 2, dan di atasnya ada 1. Tombol makronya ini kalian itu bisa custom sendiri sesuka kalian melalui softwarenya. Jadi kalau tombol makro kiri itu bisa untuk next atau back pada saat kalian lagi browsing ataupun apa aja gitu ya yang lagi kalian pengen untuk di custom. Tapi kalau kalian lagi nggak butuh atau ngerasa terganggu, ini juga bisa dimatikan juga kok. Untuk switch dari mouse ini, dia itu menggunakan Omron switch. Omron ini sangat identik dengan mouse gaming yang beredar sekarang. AOC sendiri itu klaim untuk durability dari mouse ini itu hingga 50 juta klik. Nah ini sih cocok banget ya bagi yang suka bermain game Dota 2 yang kerjaannya itu cuman klik kanan mouse-nya aja gitu ya. Kabel dari mouse ini dia itu sudah menggunakan kabel braided, yang dimana braided ini kualitasnya bagus dibandingkan kabel non braided yang polos gitu ya. Nah setelah itu juga dia sudah ada kabel tie atau strapnya, ini juga untuk merapikan kabel-kabelnya. Ya ini adalah fitur kecil tapi sangat membantu banget sih. Kalau panjang kabelnya ini sekitar 1,5 meter. Dimensi dari mouse ini itu memiliki panjang 12 cm, untuk lebarnya itu 6 cm, dan memiliki tinggi 3,5 cm. Mouse ini memiliki berat 104 gram aja, yang bisa terbilang ini nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu enteng. Jadi masih ada feel ya buat megang mouse ini. Nah sekarang kita bahas software dari AOC ini. Itu gampang banget, kalian tinggal download aja terlebih dahulu untuk softwarenya ini di situs resminya AOC. Terus kalian ke bagian support, terus pilih software, setelah itu kalian pilih G-Tools. Dan kalian tinggal download aja yang berukuran filenya itu 11 MB. Terus kalian install aja.
Dan jangan lupa untuk update software ini ke versi terbaru. Nah, di sini kalian itu bisa lihat ya, ada tombol-tombol makro yang tadi gue udah bilang. Kalian itu bisa atur sesuai keinginan kalian itu gimana. Jika kalian tidak menggunakannya atau nggak butuh, itu kalian bisa nonaktifin aja dengan sangat mudah banget. Setelah itu ada mode untuk mengatur DPI-nya ini secara manual. Kalau kalian ingin ngatur secara manual, ini juga bisa. Tapi kalau gue sih ini nggak perlu gue atur-atur lagi ya DPI-nya di software. Tinggal atur aja di bagian mouse-nya ini agar lebih mudah. Nah, di sini gue akan lebih membahas tentang mode-mode RGB yang ditawarkan oleh AOC ini. Modenya itu ada static, yang perpindahan warna-warnanya aja. Setelah itu ada mode breathing, ada blink, ada flashing. Nah, kalau flashing ini ada mode rainbow-nya ya. Dan lebih bagus ini sih kalau menurut gue. Ada mode DPI-nya juga. Kalian juga bisa ngatur kecepatan flow RGB-nya. Itu juga bisa ngatur buat brightness-nya. Nah, ada lagi ini mode Light VX Sync. Kalau mode ini kalian bisa sync ke gaming peripheral dari AOC yang lainnya. Jadi biar sama aja gitu mode warnanya. AOC ini sendiri memberikan masa garansi selama 2 tahun lamanya untuk mouse gaming GM500 ini. Wah, ini sih garansinya cukup lama banget ya untuk sebuah mouse gaming. Setelah itu kita akan bahas keyboardnya. AOC GK500. Keyboard mechanical dari AOC ini itu memiliki full size yang ada numpadnya. Ya, pertama kita akan bahas desain ini terlebih dahulu. Untuk keseluruhan warna ini dia itu full black atau hitam semua. Dan adanya aksen list chrome di sekeliling body dari keyboard ini ya, yang membuat tampilan itu semakin mewah tentunya. Setelah itu di keyboard ini dilengkapi oleh armrest itu yang berbahan plastik, yang berwarna hitam dengan ukuran panjangnya itu 43 cm dan lebarnya itu 6,5 cm. Dengan adanya armrest di keyboard ini, itu membuat tangan kalian tidak terlalu capek ataupun ngetik bahkan pada saat kalian bermain game gitu ya. Yang uniknya lagi, itu untuk pengoperasiannya itu gampang banget karena armrest ini menggunakan fitur magnetic. Jadi ada magnet di dalam armrestnya yang benar-benar gampang banget kalau kalian mau pakai armrestnya ini. Tinggal tempel aja ke keyboardnya. Awalnya itu gue kira ada klip gitu ya untuk nyangkutin di armrestnya ini. Tapi ternyata enggak. Untuk font dari keyboard ini standar dan cukup jelas banget. Gue suka nih untuk keseluruhan dari font ini yang standar-standar gini. Yang penting tuh itu jelas ya. Nah, setelah itu untuk switch dari keyboard ini, dia itu menggunakan blue switch dari Otemu. Jadi untuk ketahanannya, AOC sendiri ini udah mengklaim untuk durability-nya itu 50 juta klik untuk keyboard AOC GK500 ini. Dan ini sama ya, durability-nya sama seperti mouse tadi yang GM500. Build quality dari keyboard ini juga bagus ya. Sudah di cover oleh bahan aluminium metalik di keyboard ini. Hingga bobotnya itu juga cukup berat dengan 830 gram aja. Keyboard ini juga sudah dilengkapi oleh Windows Lock. Fungsi untuk lock tombol Windows ini juga berguna banget untuk gamers yang kadang-kadang itu suka salah pencet tombol Windows-nya. Caranya itu mudah banget, tinggal pencet Fn plus Windows aja, itu udah aktif Windows Lock-nya. Kalian juga bisa tinggikan keyboard ini 1 step. Lampu indikatornya ini cukup bagus juga, ini berwarna merah dan cukup terang. Cuman nggak bikin silau aja gitu ya bagi penggunanya. Di bagian atas arrow key-nya ini sudah ada logo AOC yang low profile. Nah, untuk RGB-nya ini, kalian juga itu bisa ngatur lewat software ataupun di keyboard ini. Kalau mau lebih lengkap, kalian itu harus buka dulu software dari AOC yang tadi. Nah, seperti biasa di softwarenya ini bener-bener banyak banget untuk pengaturan yang kalian itu bisa atur. Pertama, kalian itu bisa atur profile di keyboard ini. Jadi, profile satu itu kalian bisa ganti namanya, terus juga khusus untuk game apa dan lain sebagainya. Setelah itu ada button. Nah, di sini kalian itu bisa ngatur macro manager dan juga game mode-nya. Di game mode-nya ini kalian itu ngatur kayak tombol-tombolnya itu yang bisa dinonaktifin itu apa aja, disable tombol Windows dan lain sebagainya. Untuk polling rate dari keyboard ini itu mencapai 1000 Hz dan ini bisa dibilang no delay. Jadi emang benar-benar cepat. Tapi kalian juga bisa ngaturnya itu secara manual. Kalau gue itu fullin aja sampai 1000 Hz. Setelah itu ada Light FX. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Mode RGB dari keyboard ini itu benar-benar banyak banget loh. Ada static, ada breathing,
ada react, flashing, nah untuk mode rainbow RGB-nya kalian tinggal pilih di bagian ini aja. Itu udah bisa rainbow seperti ini. Terus itu ada ripple, radar, fireworks, bling, wave. Bisa juga di custom satu persatu warna tombol dari keyboard RGB ini. Terus itu juga ada circle. Dan yang terakhir itu adalah wave. Wah, ini sih benar-benar overkill banget untuk mode dan juga warna RGB dari keyboard AOC GK500 ini. Bisa di-sync juga dengan gaming peripheral yang lainnya. Gimana menurut kalian suara yang dihasilkan dari keyboard ini? Cukup gurih kan? Nah, gimana menurut kalian tadi tentang review mouse dan juga keyboard dari AOC dengan tipe GM dan juga GK500? Kesimpulannya untuk mouse-nya, ini gue bisa bilang mouse dari AOC ini benar-benar bisa bersaing dengan brand-brand yang udah lama dengan gaming peripheral. Dan juga untuk keyboardnya, ini benar-benar keren banget sih ya. Ini mungkin salah satu gaming peripheral yang mungkin nanti itu banyak banget peminatnya dibandingkan dengan brand lain di harga segini. Nah, dari tadi gue itu belum nyebutin ya harga dari mouse dan juga keyboardnya. Untuk harga dari mouse GK500 itu 310.000 aja, itu lagi diskonnya. Harga normalnya itu di 500 ribuan. Nah, untuk keyboardnya ini itu dibanderol di harga 675.000 aja. Itu juga lagi diskon dari harga 850 ribuan kalau nggak salah. Nah, kalau kalian bandingin sama brand lain, itu jelas-jelas ini udah bagus banget. Dan pastinya bakalan menang dari yang lain. Karena yang pertama itu harganya 300 dan juga 600 ribuan, itu kalian nggak akan mendapatkan yang namanya software untuk ngatur mode, makro, dan juga warna dari RGB-nya itu yang banyak banget. Yang kedua, kalian itu nggak akan mendapatkan durability sebanyak 50 juta kali gitu ya, 50 juta klik di mouse ataupun di keyboardnya. Dan mungkin ini untuk masukan dari AOC ke depannya gitu ya. Mungkin itu disediain aja ya untuk pilihan switch-nya kali ya dari keyboardnya. Ya biar banyak aja gitu pilihannya. Oh ya, satu lagi itu mungkin dikasih pilihan warna putih atau pink, itu menarik sih ya. Ya mungkin cukup sekian aja review gue tentang keyboard ataupun mouse dari AOC kali ini. Bagi kalian yang mau support channel ini, bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai review gue kali ini. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you in the next video.